Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirita Naya Maja dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya 10 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Gifari Tiza dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya kelas 12 MIPA 2. Berarti nggak cuman orangnya aja yang udah go internasional, tapi robotnya pun ikut go internasional ya? Saya kan sudah meraih berbagai prestasi di tingkat internasional dan nasional, itu sekitar 40 penghargaan. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Kalau saya pertama kali membuat proposal dan riset-riset itu sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem banget nih, Naya bisa nemenin lagi Sobat Prestasi di Kamus Kaum Muda Berprestasi. Ngomongin soal pemuda nih, pemuda itu adalah agen perubahan. Tapi bukan berubah jadi Power Rangers atau Ultraman ya Sobat Prestasi. Maksudnya itu adalah ngebawa suatu perubahan atau dampak positif bagi bangsa kita. Nah, agar perubahan itu terjadi, kita bisa loh mulai dari hal-hal kecil. Misalnya dengan ngembangin bakat atau potensi yang kita punya melalui berprestasi. Nah, kali ini nih aku bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu temen aku yang punya segudang prestasi terutama di dunia robotika. Langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama Gifari Irtiza. Assalamualaikum Gifari. Waalaikumsalam. Hai, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kamu bawa apa aja nih? Saya membawa drone racing, terus saya membawa mesolving, dan juga saya membawa robot underwater. Ini robot-robot ini pernah menang nggak sih di kejuaraan gitu? Kalau yang mesolving ini sudah di tingkat internasional di Jepang, dan alhamdulillah mendapat juara 2. Alhamdulillah. Kalau yang Terus yang drone racing ini juga di tingkat internasional dan alhamdulillah juga mendapat juara 2. Terus yang untuk robot underwater sendiri ini sudah pernah ikut di tingkat internasional di Singapura dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. berarti nggak cuman orangnya aja yang udah go internasional, tapi robotnya pun ikut go internasional ya. Terus ini kalau untuk cara kerjanya sendiri tuh gimana sih? Kalau cara kerja mesolving ya, kita program terlebih dahulu soal dari panitia. Setelah itu setelah diprogram kita
menjalankan robot sesuai dengan checkpoint yang diarahkan oleh juri. Setelah itu waktu dan checkpoint yang terbanyak dialah akan yang menang. Terus yang untuk drone racing ini kan kita harus melewati gate yang sudah disediakan oleh panitia. Kalau misalnya robot ini jatuh atau terbalik, berarti maka dinilai dari gate yang terpanjang yang dilalui oleh drone racing ini. Oke, terus ini kan misinya kan dijalankan di dalam air kan. Apa itu mengambil magnet atau enggak kelereng. Setelah itu magnet sama kelerengnya ini ditaruh di tempat yang sudah disediakan oleh juri. Jadi poin yang tercepat dan waktu yang tercepat dialah akan yang menang itu. Oke, berarti setiap robot ini udah ada misinya masing-masing gitu ya? Iya. Nah, sobat prestasi kepo nggak sih? Kenapa kok Givari tuh milih robotika? Kan banyak tuh ya anak-anak luar sana tuh yang lebih milih ngebasket lah, ngeband lah, atau nggak renang. Kenapa sih kamu kok milih robotika? Saya kan terinspirasi dari ayah saya yang berkecimpung di dunia alat-alat kedokteran, maka dari situ saya mengikuti dunia robotika. Itu waktu umur atau kelas berapa gitu kamu mulai tertarik sama dunia robotika? Saya pertama kali ikut robotika pada tahun sekolah SMP kelas 7. Sobat prestasi, kelas 7 udah berkecimpung di dunia robotika. Kalian kelas 7 ngapain ayo? Kalau aku sih kelas 7 kayaknya pulang sekolah rebahan sambil nonton kartun deh kayaknya. Ini kan kamu udah ikut robotika udah lama ya, udah ikut perlombaan tuh banyak. Coba deh sebutin prestasi selain yang ini tadi. Saya kan sudah meraih berbagai prestasi di tingkat internasional dan nasional, itu sekitar 40 penghargaan. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Saya pertama kali ikut itu tahun 2017. Terus dan saya pertama kali ikut di event internasional itu ikut event RoboCup Singapore Open 2017. Oke, kalau misalkan nih, kan banyak perlombaan yang udah kamu ikutin. Ada nggak sih lomba yang paling bikin kamu tuh berkesan gitu? Setiap lomba sih sebenarnya ada kesan buat saya dan mempunyai kenangan tersendiri buat saya. Jadi yang paling berkesan itu di perlombaan RoboCup Singapore Open 2017. Kenapa itu kok menurut kamu itu paling berkesan? Soalnya tim Indonesia itu pertama kali turun di kategori soccer yang kategori yang paling bergengsi dan alhamdulillah mendapat juara 2. Oke, berarti waktu ikut lomba itu tuh kamu nggak cuman bawa prestasi aja tapi juga nunjukin ke dunia kalau misalkan anak Indonesia tuh juga bisa loh bersaing sama anak-anak luar negeri gitu ya. Oke, terus nih kamu ada nggak sih bikin robot lain gitu, misalkan kayak pensteril atau enggak yang berhubungan sama pandemi saat ini? Oh, saya juga membuat penelitian ya, membuat alat steril ruangan yang kombinasi antara UV, desinfektan dan juga HEPA filter. Kalau cara kerjanya sendiri tuh gimana? Pertama-tama kita nyalakan robot terlebih dahulu. Setelah itu inisialisasi perangkat. Setelah inisialisasi perangkat kita robot masuk ke dalam ruangan. Sebelum ruangan disteril itu di sekitar ruangan itu tidak boleh ada orang. Harus kondisi steril kan. Habis itu robot masuk menyalakan UV dan desinfektan. Setelah itu kan setelah disteril oleh UV dan disinfektan, yaitu udara kotor masuk ke HEPA filter, terus disedot oleh blower, keluar jadi udara bersih melalui atas robot. Terus robot selesai disterilkan. Oke, untuk pembuatan robot sendiri kayak misalkan ini sama yang tadi pensteril ruangan itu butuh waktu berapa lama sih untuk ngerakit-rakitnya itu? Kalau saya pertama kali membuat proposal dan riset-riset itu sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu udah berarti sama ngeriset sama ngerakit robotnya. Itu kan kalau ngeriset tuh apa aja sih bahan atau enggak alat yang butuh untuk diriset itu? Kalau misalnya ya kalau ada komponen-komponen yang terbakar apa kurang itu kan kita harus beli untuk menggantikan komponen yang sebelumnya yang terbakar itu. Oh, berarti harus detail yang untuk ngerisetnya gitu ya? Iya. Nah, kamu kan ikut lomba banyak. Itu kamu cari info lomba itu sendiri atau tanya-tanya temen gitu?
kadang kita cari sendiri dan kadang sekolah dan kadang klub yang saya join di berbagai klub di Surabaya ini. Oh, ini adalah informasi baru ya Sobat Prestasi. Aku baru tahu loh kalau misalkan robotika itu ada kayak klub-klubnya gitu. Kalau kamu pribadi nih, kamu ikut klub apa aja sih? Saya tuh bergabung di 4 klub robot, yaitu di klub robot AWG, Sekolah Robot Indonesia, XP Robotik, dan Twins Robo. Dan empat klub ini mempunyai kebedaan dalam masing-masing robot gitu. Kalau misalnya di AWG itu saya belajar memprogram solving, gathering, dan transporter. Kalau di Sekolah Robot Indonesia itu saya belajar itu soccer, terus underwater, dan juga drone racing. Kalau yang di XP saya juga belajar sumo. Terus yang di Twins Robot ini robotnya tuh sama tapi beda program aja gitu. Oh, berarti setiap klub itu juga ada kategorinya masing-masing gitu ya? Iya. Bukan jadi satu semua gitu? Iya. Oke, kalau selama ini ikut lomba pasti kan ada kendalanya nih. Ada nggak sih kendala-kendala yang menurut kamu, aduh ini tuh susah banget untuk dihadapin gitu? Kalau kendala untuk membuat robot misteri ruangan kan studi literaturnya kurang kan. Di masa pandemi ini kan harus online nih. Kan tidak bisa keluar rumah, terus dan yang kedua itu pengujian sampel. Kan kita ngajukan ke pihak laboratoriumnya untuk kita alatnya diuji sampel angka kumannya itu tadi. Oke, terus perbedaannya nih kalau misalkan kamu ikut lomba nasional sama lomba internasional itu apa? Mungkin dari peraturannya atau apanya gitu? Kalau di tingkat internasional jelas beda ya, peraturannya itu lebih ketat. Terus kalau misalnya ini ada pelatih masuk ke arena itu kan tidak boleh gitu kan. Oh, berarti kalau misalkan nih tiba-tiba robot yang kamu bikin atau yang kamu buat lomba ini tuh error atau ada apa-apa itu ya berarti kamu sendiri dong yang harus benerin tanpa minta tolong pelatih. Ya kan kita kan supaya dituntut untuk mandiri bisa membetulkan robot-robot yang rusak di dalam arena tersebut. Terus kalau suka dukanya nih selama di dunia robotika itu apa aja sih? Sukanya itu bisa menambah wawasan, terus teman dari sekolah lain atau negara lain. Kalau dukanya itu saya tidak bisa mengikuti sekolah karena ada kompetisi di tingkat internasional atau nasional. Oke, tadi kan kamu bilang nih kalau misalkan di perlombaan itu kamu juga belajar mengenai tanggung jawab dan juga disiplin. Nah, itu kan sikap-sikap yang harusnya dimiliki oleh kaum muda sekarang ini. Menurut kamu nih, gimana sih harusnya sikap seorang pemuda dalam menghadapi tantangan di era modern ini? Sebagai anak muda kita harus berani menghadapi tantangan yang ada. Terus habis gitu kita harus menciptakan potensi dan kreasi yang bisa berguna bagi bangsa kita. Oke, satu nih, kasih tips dong buat aku sama Sobat Prestasi biar kita tuh bisa loh juga berprestasi kayak Givari. Pertama ya kita fokus yang kita kerjakan, terus kita juga harus disiplin masalah waktu karena waktu itu tidak datang 2 kali. Kita tidak boleh pernah mengecewakan tentang waktu gitu kan. Terus dan kita juga harus latihan secara rutin. Terus jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah semoga urusan yang lomba-lomba ini bisa dilancarkan sama Allah. Kan kalau misalnya secanggih-canggihnya musuh kalau nggak kehendak Allah tidak menang ya nggak menang gitu. Kalau misalnya minta menang ya buat lomba sendiri, menangkan sendiri gitu kan. Iya. Oke, thank you banget ya Givari udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau share pengalamannya tentang dunia robotika itu gimana. Nah, Sobat Prestasi, itu tadi adalah obrolan aku sama Givari. Semoga bisa ngeinspirasi kalian semua untuk tetap berprestasi. Intinya itu adalah sebagai pemuda kita nggak hanya baper-baperan aja, tapi harus banyak berperan bagi bangsa kita. So, sekian Kamus kali ini. Sampai ketemu di Kamus-Kamus berikutnya. Kamus, kamu muda berprestasi. Assalamualaikum.